Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan ataupun menu F1 apa saja yang dimiliki oleh IMS. Yang pertama itu ada radio. Kalian bisa klik. Di sini ada dua, 4.56 dan 4.578. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu 4.56 ini untuk masuk ke radio IMS, sedangkan 4.578 itu radio IMT. Selanjutnya kita lanjut ke fitur IMS. Nah, yang pertama itu ada borgol. Untuk borgol sendiri, ini untuk memborgol ataupun mengikat pasien, dan kalau bisa hindari pemakaian fitur borgol ini. Kalian sebagai petugas IMS bisa meng-RP-kan kalian tuh hanya punya tali tis ataupun tali untuk mengikat warga yang merusuh. Lalu kalian bisa lapor ke polisi setelah menggunakan fitur ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa meng-RP-kan kalau kalian tuh sudah mengikat. Selanjutnya ada fitur drag. Nah, fitur drag ini untuk menggandeng ataupun menyeret lawan seperti ini. Nah, ini boleh digunakan asal ada RP yang jelas ataupun ada kebutuhan medis. Oke, ini borgolnya kita lepas dulu. Oke, selanjutnya itu ada memasukkan kendaraan. Itu masukkan kendaraan ketika ada mobil yang tidak terkunci, kalian bisa memasukkan menggunakan ini. Lalu untuk search ini kalian untuk menggeledah ataupun mengambil barang yang ada di kantong pasien, ini tidak boleh digunakan ya. Jadi sangat hindarilah penggunaan fitur search atau menggeledah ini kalau tidak ada kepentingannya. Lalu keluarkan kendaraan. Ini untuk mengeluarkan kendaraan. Lalu ada tagihan ataupun invoice. Nah, di sini tagihan itu ada ID player, jenis tagihan, not, dan total tagihan. ID player itu diisi dengan nomor kantong yang ada di atas kepala seperti ini. Lalu jenis tagihan itu tergantung tagihan apa yang akan kamu invoice. Notnya kalau misal tagihan IGD, tulislah IGD, lalu tulis tagihannya berapa, 15.000 contohnya. Seperti itu. Lalu setelah tagihan itu ada periksa. Kalau kamu klik periksa, ini biasanya buat lakukan RP pemeriksaan pasien, contoh seperti ini. Nah, itu terlihat ada detak jantung, tekanan darah, terus ada bagian pendarahan itu di bagian mana, dan tingkat stres ada berapa persen. Nah, setelah itu ada revive, itu buat mengobati ataupun menghidupi pasien yang pingsan, dan mengobati ini untuk pasien yang mengalami treatment. Nah, setelah itu di more, luka ini sudah tidak terpakai, jadi itu untuk mengidentifikasi luka pada pasien. Nah, setelah ini untuk mempingsankan pasien, ini tidak boleh digunakan ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita lihat di 1929. Nah, ini tidak boleh digunakan ya. Nah, setelah itu kita hidupkan seperti ini. Oke. Setelah dihidupkan, nah terakhir itu ada cek status. Cek status itu untuk mengetahui jenis luka apa saja yang ada di tubuh pasien, lalu ada penyebabnya apa dan posisi luka yang ada di pasien. Seperti itu.